kelompok 5 akan sebelum mempresentasikan, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Dita Ayu Rahmawati, yang kedua Dika Wahyu Setianingsih, dan yang terakhir Nurlita Suciati. Kami akan mempresentasikan tentang pemajakan atas orang asing atau ekspatriat. Nah, pemajakan atas orang asing meliputi pengertian ekspatriat, objek PPH pasal 26, ekspatriat PPH pasal 26, pemotong PPH pasal 26, perbedaan PPH pasal 21 dengan PPH pasal 26, rumus PPH pasal 26, dan yang terakhir adalah penyetoran dan pelaporan politik. Ekspatriat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPH pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT. Objek PPH pasal 26, jenis penghasilan wajib pajak luar negeri yang dikenakan pajak PPH pasal 26 meliputi A. Penghasilan bruto atas 1. Dividen, 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengambilan utang. Yang ketiga, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang terakhir adalah hadiah dan penghargaan. B. Perkiraan penghasilan neto dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia. 2. Penjualan saham. Nah, yang terakhir, premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Yang C. PKP setelah dikurangi pajak BUT, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia yang diatur lebih lanjut di Keputusan Menteri Keuangan. Salah satu subjek pajak PPh 26 adalah karyawan asing atau ekspatriat di perusahaan, sebab menerima gaji sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Karena itu, perusahaan diwajibkan memotong pajak PPh 26 atas penghasilan tersebut. Dari mana didapatkan PPh 26? Sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008, tarif pajak penghasilan PPh 26 secara umum adalah 20%, baik yang dikenakan terhadap penghasilan bruto maupun perkiraan penghasilan neto. Namun, tarif pajak untuk ekspatriat dari negara-negara yang menandatangani traktat pajak atau tax treaty atau yang dikenal sebagai perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, berlaku tarif PPh 26 khusus yang biasanya lebih rendah dari tarif normal. Salah satu subjek pajak PPh 26 adalah karyawan asing atau ekspatriat di perusahaan, sebab menerima gaji sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Karena itu, perusahaan diwajibkan memotong pajak PPh 26 atas penghasilan tersebut. Dari mana didapatkan PPh 26? Sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008, tarif pajak penghasilan PPh 26 secara umum adalah 20%, baik yang dikenakan terhadap penghasilan bruto maupun perkiraan penghasilan neto. Namun, tarif pajak untuk ekspatriat dari negara-negara yang menandatangani traktat pajak atau tax treaty atau yang dikenal sebagai perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, berlaku tarif PPh 26 khusus yang biasanya lebih rendah dari tarif normal. Pemotong PPh 26 adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, dan perwakilan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain BUT. Perbedaan PPh 21 dengan PPh 26 adalah PPh 21 merupakan pajak penghasilan terhadap subjek pajak orang pribadi dalam negeri, sedangkan PPh 26 merupakan pajak terhadap subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yaitu kita akan membahas bagaimana sih cara penghitungannya PPh pasal 26 itu. Nah, yaitu berdasarkan ini di slide ya, penghasilan yaitu rumus penghitungan PPh pasal 26 untuk warga negara asing. Penghasilan bruto dikalikan 20%. Apa itu penghasilan bruto? Penghasilan bruto itu penghasilan dari gaji pokok atau gaji sebenarnya. Misal gajinya sebulan itu 20
juta. 20 juta ditambahkan dengan premi, kemudian ditambahkan dengan tunjangan-tunjangan. Lah, itu namanya penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu dikalikan 20%. Atau penghasilan bruto dikalikan tarif TT atau tax rate. Ini ya. Kita lanjut ke penghitungan PPh dasarnya, dasar penghitungan PPh 26. Kan tadi udah dijelaskan rumusnya. Rumusnya kan penghasilan bruto dikalikan 20%. Kemudian kita harus tahu dasarnya. Dasarnya yaitu WNA yang belum memiliki NPWP, bekerja dan mendapatkan penghasilan di Indonesia kurang dari 183 hari dikenai PPh pasal 26. Sedangkan kalau WNA yang lebih dari 183 hari itu dikenai PPh pasal 21. WNA yang memiliki kitas NPWP dan mendapatkan penghasilan di dalam negeri maka dikenai PPh pasal 21. Itu udah termasuk perbedaannya ya, perbedaannya PPh pasal 21 dengan 26. Tapi ini dasar penghitungannya, jadi jangan sampai salah dalam menghitung PPh pasal 26. Selanjutnya yaitu kita akan kembali ke contoh. Contohnya itu Mr. X. Ini itu merupakan pegawai asing dari negara yang tidak memiliki tax treaty dengan Indonesia, bekerja kurang dari 183 hari. Dan di bulan September 2019 dia mendapatkan gaji $2.200. Kursnya itu 14.072 untuk $1 saja. Lah, berapa penghitungan PPh pasal 26 yang dikenakan Mr. X? Yaitu dari ini gajinya $2.200 dikalikan dulu dengan kursnya ini, kursnya Indonesia yaitu 14.072 dan mendapatkan ini ya, totalnya 30.958.400. Kemudian kita langsung hitung PPh pasal 26-nya. Tadi kan udah dijelaskan kalau rumusnya yaitu penghasilan bruto. Ini udah termasuk penghasilan bruto ya, karena di sini nggak dijelaskan preminya, nggak ada premi, nggak ada tunjangan, jadi langsung aja gaji pokok langsung dikalikan dengan kursnya. Tapi kalau ada premi, ada tunjangan ditambahkan dulu, gitu ya. Ini PPh pasal 26-nya yaitu 20% dikalikan ini dengan penghasilan brutonya tadi sehingga menjadi 6.191. Tuh. Lanjut kita ke penyetoran dan pelaporan pajak. Nah, ini ya, bagaimana sih caranya menyetorkan atau melaporkan pajak PPh pasal 26 itu? Dasar-dasarnya yang harus diketahui yaitu pertama, pemotongan PPh pasal 26 terutang pada akhir bulan. Di mana penghasilannya ini bersumber dari modal, ini bisa bentuk dividen, bunga premium, diskonto, dan imbalan jaminan seperti pengembalian utang, royalti, sewa, penghasilan, kemudian hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan pembayaran berkala. Yang kedua yaitu pemotongan PPh pasal 21, pembayaran yang harus dilakukan itu penghasilannya berupa penjualan dari harta Indonesia. Jadi harta Indonesianya itu dijual nih, hasil berupa penjualan harta Indonesia. Kemudian yaitu bersumber dari premi asuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri. Yang kedua yaitu PPh pasal 26 yang telah dipotong wajib disetorkan selambat-lambatnya itu 10 Maret takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Yang ketiga yaitu pemotong diwajibkan untuk menyampaikan SPT paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Keempat, ini pemotong harus memberikan tanda bukti pemotongan PPh pasal 26. Kepada orang pribadi atau badan
yang dibebani membayar PPh yang dipotong. Yang terakhir yaitu untuk memotong PPh pasal 26 atas penghasilan PKP yang sudah dikurangi pajak BUT. Ini itu harus membayar lunas paling lambat tanggal 25 setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir. Jika BUT minta perpanjangan lagi, maka penyampaiannya berbeda, dibayar lunas saat surat permohonan disampaikan, tetapi tidak melampaui tanggal 25 bulan ketiga tahun pajak. Begitu ya. Dan untuk nanti, misal kalau kalian mau tanya, bagaimana sih berkasnya SPT atau contoh dokumennya, nanti kalian bisa komen di YouTube-nya ya. Nanti akan kami share. Jika ada yang ditanyakan, misal atau ada yang kurang jelas, nanti bisa komen di YouTube kami. Tapi sebelumnya kita mendapatkan materi itu dari modul perbajakan tahun 2016 dan dari internet. Jadi ada yang bersumber dari buku langsung dan ada dari internet. Internetnya yaitu www.gajian.com, blog 2019/1015 contoh penghitungan PPh pasal 26 warga negara asing atau ekspatriat. Iya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Misal ada salah kata, mohon dimaafkan ya.